Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari-hari di mana kita menjadi pemenang. Amin. Iya. Dan minggu yang awal bulan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagaimana kita harus menjadi mitra kerja Allah. Ada begitu banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, tetapi hanya beberapa orang yang dipilih secara khusus untuk menjadi muridnya, menjadi rekan sekerjanya. Dan untuk menjadi rekan sekerja Allah, Tuhan memproses kita. Tuhan selama hidupnya di dunia yang diceritakan di dalam kitab-kitab Injil, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi rekan sekerja Allah. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk belajar dan melihat dari satu kisah di dalam Perjanjian Baru. Bagaimana murid-murid itu atau bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya. Bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi murid-muridnya. Dan saudara, sebelum Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk melayani, Dia membentuk mereka lebih dulu. Apa yang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus melatih dan mengajar murid-muridnya bagaimana hidup percaya, bagaimana hidup beriman. Dan hari ini kita akan buka di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang keempat. Bagaimana Tuhan Yesus sedang melatih murid-muridnya untuk hidup beriman. Pasal yang keempat, Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Ya, saya akan bacakan. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyambar masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu bereda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kisah ini dituliskan di dalam 3 Injil, di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, dan di dalam Injil Lukas. Nah, kalau kita membaca di dalam kisah-kisah itu, kita melihat bahwa dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Yesus sudah memilih 12 murid. Dan di dalam Injil Matius kita melihat bahwa Yesus sebelum ayat ini, Dia sudah mengajar murid-muridnya tentang iman.
Dengan kata lain, sebelum Tuhan Yesus mengizinkan peristiwa ini terjadi, Yesus sudah mengajar murid-muridnya tentang iman, dan orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat khusus di dalam tangannya. Nah, Yesus mengajar terlebih dahulu, dan saya mengingat kembali bahwa sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, sebelum memberikan tugas kepada murid-muridnya, Yesus mengajar mereka tentang bagaimana hidup dengan iman. Dan sesudah Yesus mengajar murid-muridnya untuk beriman, bagaimana Yesus melakukan mujizat, melihat murid-muridnya melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, Tuhan mengizinkan mereka ada di dalam situasi itu. Dan kita melihat di dalam ayat ini, ayat yang ke-35, di situ dikatakan, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul ujian iman. Ujian iman. Murid-murid sedang dipersiapkan bagaimana mereka harus membuktikan iman mereka, bagaimana mereka harus belajar untuk menghadapi situasi sulit dalam hidupnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang mengajak mereka untuk bertolak ke seberang siapa? Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Tetapi sementara dalam perjalanan mereka dalam perahu itu, ternyata ada badai yang menunggu mereka. Apakah Yesus tidak tahu bahwa kalau mereka menyeberang sekarang akan ada badai? Yesus tahu. Tapi Tuhan mengizinkan itu untuk melatih murid-muridnya bagaimana mereka harus menghadapi badai kehidupan. Dan waktu itu mereka menyeberang, mereka melangkah bersama dengan Yesus, mereka mengikuti tuntunan Yesus untuk menyeberang. Tapi ternyata saudara, dalam perjalanan mereka menghadapi badai kehidupan. Mereka menghadapi kenyataan di mana mereka seolah-olah terancam akan mati, dan mereka mengatakan, guru kita binasa. Di ayat yang lain mengatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Di dalam Injil Lukas dia katakan, guru kita binasa. Dan dalam Injil Markus dia mengatakan, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, banyak orang berpikir bahwa setelah mereka ikut Tuhan, setelah mereka ikut Yesus, perjalanan hidup semuanya akan mulus. Tetapi saya mau katakan, ayat ini mengatakan tidak, saudara. Sekalipun kita ikut Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi yang sangat menentukan adalah bagaimana kita menghadapi tantangan itu, bagaimana kita menghadapi situasi itu. Dan mari kita melihat dari kisah ini, bagaimana dan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Karena kisah ini sedang menggambarkan kehidupan kita, perjalanan iman kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku sebagai murid Kristus. Yang pertama, fakta yang pertama, tadi saya sudah katakan bahwa mengikut Tuhan tidak ada jaminan bahwa semua perjalanan hidup kita akan mulus. Jadi kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan pernah bermimpi bahwa tidak akan ada masalah. Itu mimpi yang seperti itu datangnya dari musuh kita, bukan dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib, saudara. Amin. Nah, fakta yang kedua, kita belajar dari murid-murid ini. Kita baca di dalam ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain menyertai dia. Perhatikan kalimat ini.
Yang mengajak mereka bertolak ke seberang siapa? Tuhan Yesus. Seharusnya yang menjadi pemimpin rombongan siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita baca kalimat ini, mereka membawa Yesus. Kalau kita melihat di situ yang menjadi pemimpin rombongan siapa? Mereka murid-murid membawa Yesus. Yang dibawa siapa? Tuhan Yesus. Tunggu dulu. Lores ini dulu sebentar. Sini nak. Kalau membawa, nih ini Laura. Saya membawa Laura. Berarti yang dituntun siapa? Laura. Jadi kalau di sini mereka, sudah nak, terima kasih. Kalau dikatakan mereka membawa Yesus, berarti yang mengambil kendali kehidupan, mengambil kendali perjalanan hidup mereka, perjalanan mereka adalah murid-murid. Mungkin mereka berpikir begini, guru hanya seorang anak tukang kayu, kami ini nelayan. Soal laut kami yang menguasai. Jadi udah guru tidur aja di belakang. Biarkan kami yang mengendalikan perahu ini. Saudara, berapa banyak di antara kehidupan kita seperti itu. Karena kita merasa kita ini sudah beriman. Kita merasa oh ini bidang pekerjaan saya. Oh ini saya jauh lebih tahu. Jadi guru diam saja. Biarkan aku yang mengambil alih kendali perjalanan ini. Saudara, ini adalah sesuatu yang kadang tanpa kita sadari, kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita mengatakan saya mengikut Yesus. Saya dituntun mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup, waktu kita mulai jalan, kita pikir, oh guru, ini saya lebih tahu nih. Biarkan saya yang mengatasi. Contohnya, bapak-bapak yang kerjanya sebagai sales. Ada sales di sini atau pedagang? Kita sudah tahu, oh kita sudah jadi pedagang sekian lama. Kita sudah jadi sales sekian lama. Kita tahu bagaimana menghadapi klien. Kemudian waktu kita mulai prospek orang, kita mulai menjual sesuatu, kita ini mah gampang, menjual ini mah gampang. Saya sudah tahu betul produknya, gampang ini. Udah ini urusan saya, sehingga kita tidak lagi melibatkan Tuhan di dalamnya. Saudara, apapun perjuangan hidup kita, apapun situasi yang kita hadapi, tetap libatkan Tuhan. Amin. Ini seringkali jadi tantangan buat kami sebagai pengkhotbah juga. Contohnya begini. Kami belajar Alkitab ini sudah berkali-kali. Mungkin ini Alkitab ini sudah puluhan kali kami baca. Satu perikop ini mungkin dengan tutup mata kami tahu, kami hafal. Sehingga waktu mempersiapkan khotbah, seringkali sudah tidak bertanya lagi sama Tuhan. Ini maksudnya apa? Kenapa? Oh ini saya sudah berkali-kali khotbahkan. Ini saya sudah tahu. Dan ini sangat berbahaya. Karena apa? Selalu menonjolkan diri sendiri. Tetapi dalam perjalanan iman kita, mari kita selalu bertanya kepada Tuhan. Contoh Daud. Dia adalah panglima, dia adalah pejuang yang handal. Tetapi Daud mengisahkan bahwa setiap kali dia berhadapan dengan musuh, setiap kali diperhadapkan dengan situasi, Daud, firman Tuhan mengatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang membawa Tuhan atau Tuhan yang membawa kita? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, waktu badai mengamuk, mereka, saya membayangkan mereka sudah berjuang sekuat tenaga, mereka nelayan. Mereka tahu di sini dikatakan bahwa badai itu mengamuk sehingga air sudah mulai masuk ke dalam perahu.
Saya membayangkan mereka sudah mulai pakai gayung mungkin, timba keluar itu air supaya tidak tenggelam. Tapi ternyata badainya mengamuk. Nah, apa yang mereka lakukan? Di situ dikatakan begini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat itu dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Fakta yang kedua yang kita perlu pelajari dari murid-murid. Kalau Bapak Ibu sedang dalam perjalanan, katakanlah perjalanan jauh, entah perjalanan dekat, kenapa orang bisa tidur? Kenapa orang bisa tertidur di perjalanan? Faktanya mungkin capek, ya. Kalau capek orang bisa tidur. Faktanya mungkin tidak ada yang ngajak ngomong, betul? Kalau Bapak Ibu capek dalam perjalanan, tapi terus diajak ngomong, tidur enggak saudara? Enggak. Nah, ini berarti Yesus dibawa dalam perahu, tetapi Yesus tidak diajak ngomong, tidak diajak komunikasi, sehingga Yesus tidur di buritan. Buritan itu kalau kapal itu berarti bagian belakang ya. Jadi Yesus tidak diajak ngobrol. Murid-murid ini asik kerja sendiri, mendayung sendiri, berjuang dan membiarkan Yesus tertidur. Mungkin pikirnya begini, udah kasihan biarin aja Tuhan tidur, kasihan dia capek. Sehingga dibiarkan tidur, tidak diajak komunikasi. Berapa banyak di antara kita yang seringkali membiarkan Yesus tertidur dalam kehidupan kita, tidak diajak komunikasi. Saudara, saya sedang berpikir bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu siap. 1 kali 24 jam untuk selalu mendengarkan seruan anak-anaknya. Tetapi seringkali kita tidak berseru kepada dia. Seringkali kita biarkan dia sendiri dan tidak mengajak komunikasi. Artinya tidak pernah berdoa. Sehingga badai kehidupan ada dalam kehidupan kita. Sehingga badai kehidupan kita atasi sendiri. Padahal Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tetapi kita tidak melibatkan dia dalam kehidupan kita dan sebagainya. Itu fakta yang kedua yang sering kali kita temukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nanti kalau sudah putus asa, sudah mentok, masalah rasanya kok tidak selesai-selesai, baru ingat Tuhan. Dan apa yang kita lakukan pada saat itu, waktu mereka sudah tidak sanggup lagi, air perahu sudah semakin penuh, baru mereka datang dan membangunkan Yesus. Mungkin gayanya begini, guru tidak peduli kalau kita mau mati nih. Guru tidak peduli kalau kita binasa, artinya mereka menyalahkan Tuhan. Banyak kali dalam pergumulan hidup kita, pada saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, pada saat kita menghadapi badai kehidupan, kita mulai menyalahkan Tuhan dan mengatakan, Tuhan kenapa sih begini, Tuhan kenapa lalu begini dan sebagainya. Padahal Tuhan sengaja mengizinkan itu untuk melihat bagaimana kita menghadapi badai itu. Saudara, dalam kehidupan kita selalu ada tantangan. Tapi bagaimana kita menghadapi tantangan itu, itulah yang sangat menentukan. Apakah kita akan keluar sebagai pemenang atau kita akan keluar sebagai pecundang? Apakah kita akan keluar sebagai orang yang berkemenangan atau kita akan keluar sebagai orang yang kalah? Murid-murid di sini yang sedang dilatih untuk beriman, mereka mulai. Padahal kalau lihat sebelumnya, itu Tuhan Yesus mengajar mereka, menunjukkan kepada mereka bagaimana Tuhan mengatasi masalah.
Nah, saat ini Tuhan mengizinkan mereka menghadapi itu. Tetapi reaksi mereka adalah mereka menyalahkan Tuhan. Saya berdoa supaya kita yang ada di sini adalah orang-orang yang tidak menyalahkan Tuhan pada saat ada masalah. Tetapi orang-orang yang belajar untuk mempraktekkan iman kita. Karena apa? Sesudah mereka menyalahkan Tuhan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kemudian Tuhan Yesus bangun dengan sangat tenang, dan di sini dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus kepada mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di dalam Injil Lukas dia mengatakan, di mana imanmu? Artinya di sini Tuhan Yesus sebenarnya sedang mengizinkan peristiwa itu terjadi hanya untuk melihat bagaimana murid-murid mempraktekkan iman yang sudah diajarkan kepada mereka. Mari kita belajar untuk mempraktekkan iman yang setiap minggu kita dengar, yang setiap saat kita baca, bagaimana orang Kristen, orang percaya akan hidup oleh iman. Orang percaya akan hidup oleh percayanya. Firman Tuhan berkali-kali mengatakan, jadilah sesuai dengan apa yang engkau percayai. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat memerintahkan kepada gunung ini untuk berpindah, dan itu akan terjadi. Mari kita belajar praktekkan iman kita. Jangan pernah kita meragukan kemampuan Tuhan. Amin. Fakta yang berikut. Yesus selalu siap untuk menolong kita. Yesus selalu siap untuk mengatasi, memampukan kita, mengajar kita, menyelesaikan masalah kita. Apakah kita berseru kepadanya ataukah kita belajar untuk terus beriman kepadanya? Amin. Ujian iman. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa badai akan terjadi? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan masih tetap mengizinkan mereka berjalan. Tetapi pada saat ada badai kehidupan, Yesus ada di sana. Amin. Badai apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi dalam kehidupan, Yesus ada bersama dengan saudara. Tetapi jangan pernah membiarkan Yesus tertidur di buritan dan mengatakan, oh kalau masalah ini aku jagonya, aku pekerjaan ini aku ahlinya. Jangan saudara. Yesus, andalkan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai Tuhan berkata kepada kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di mana imanmu? Tapi biarlah Tuhan bisa melihat iman kita melalui reaksi kita pada saat kita menghadapi badai. Amin saudara. Saya akan mengakhiri firman Tuhan dengan kalimat ini saudara. Suatu kali waktu Yesus sedang mengajar murid-muridnya nanti sesudah menjelang penyalipan, kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus bilang, Tuhan, sekali-kali tidak akan mungkin. Sekalipun semua orang meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Tapi saya sangat terkesan dengan kalimat Tuhan Yesus mengatakan begini. Simon, Simon, lihat, iblis sudah siap untuk menampi kamu. Tetapi
Ini yang sangat menguatkan saya. Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Dan kalau engkau sudah bertobat, hendaklah engkau menguatkan saudara-saudaramu. Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dan Yesus tidak mencegah itu. Tetapi yang Yesus lakukan adalah berdoa untuk Petrus supaya imannya tidak gugur. Dan kalau sesudah dia melewati pencobaan itu, dia akan menguatkan orang-orang lain. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah turut bekerja di dalamnya. Sepanjang kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Mari kita tetap percaya sama Tuhan dan tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau begitu, tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut dalam kehidupan karena kita tahu segala sesuatu Allah turut bekerja di dalamnya. Waktu kita kekurangan, Allah turut bekerja di dalamnya. Waktu kita jatuh, Allah turut bekerja di dalamnya. Waktu kita dihina, Allah turut bekerja di dalamnya. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mari kita tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja. Saya akan mengakhiri firman ini dengan kisah dan pengalaman saya, perjuangan saya. Saudara, waktu saya masih di Kupang, saya pernah punya pengalaman naik perahu kecil. Ya mungkin lebarnya hanya ya sekitar 2 meter atau 2 meter lebarnya itu. Saya mau berlayar dari Kupang ke Pulau Semau. Ada satu pulau namanya Pulau Semau. Kemudian waktu itu saya mau ikut tim penginjilan. Jadi saya bisa menghayati apa yang murid-murid rasakan waktu itu. Pas sudah di tengah laut, anginnya kencang sekali. Sudah mulai goyang, air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Kemudian yang lain sudah mulai berusaha dengan caranya sendiri. Yang pemilik perahu itu sudah mulai pakai ember, timba air keluar. Barang belanjaan orang, mereka yang naik perahu itu rata-rata pulang belanja dari Kupang, dia mau bawa ke ini, beras sudah dibuangin ke laut. Dan ada tiang, saudara, tiang layar. Karena saya tidak bisa berenang, saya pasrah. Saya hanya peluk itu tiang. Saya peluk itu tiang begini dan saya tutup mata dan saya nyanyi. Saya nyanyi sampai ada orang bilang, "Nona, ini lagi situasi genting, kok Nona malah nyanyi?" Saya bilang, "Bapak, saya tidak bisa berenang, saya tidak bisa apa-apa, apalagi yang bisa saya lakukan selain pasrah." Dan saya nyanyi, saudara. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk menyanyi lagu Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Saya hanya bisa nyanyi karena saya berpikir begini, saya orang mau nanti mau lompat ke laut, mau berenang, saya lompat juga mati. Ya udah, saya tinggal peluk itu tiang yang saya rasa bisa jadi pegangan saya. Pasrah saya begini, kalau tiangnya tenggelam, perahunya tenggelam, ya saya ikut tenggelam. Tapi kalau perahunya masih selamat, ya saya ikut selamat. Jadi saya peluk itu, saya sambil saya tutup mata, tidak mau lihat badai itu. Dan saya nyanyi dan puji Tuhan, sampai hari ini saya masih ada di tengah ombang dan arus pencobaan. Mari. Hampir terhilang
Tuhan perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Perjalanan hidup kita sepertilah kapal yang ada di tengah laut yang pasti akan menghadapi gelombang kehidupan. Tetapi percayalah bahwa badai pasti berlalu. Kalau kita terus bersama dengan Tuhan, kita terus bertanya kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan, badai apapun dalam kehidupan kita pasti akan berlalu. Singer akan tetap menyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Saya akan mohon untuk kita sidang jemaat merenungkan kehidupan kita. Saya tidak tahu badai kehidupan apa yang saudara sedang hadapi. Saya tidak tahu apakah kita yang membawa Yesus atau Yesus yang memegang tangan kita. Percayalah bahwa kalau Yesus ada di dalam kehidupan kita, Dia selalu siap untuk mengatasi badai itu. Andalkanlah Dia, berserulah kepadanya. Bagi saudara yang ingin mengatakan, Tuhan, aku ingin Engkau yang menuntun memegang tanganku. Atau mungkin saudara berpikir dan menyadari bahwa selama ini aku yang membawa Yesus. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan yang mau mengatakan, Tuhan, aku mau Engkau yang memegang tanganku, supaya aku selalu berkemenangan di dalam menjalani kehidupan. Aku mau belajar untuk hidup dengan iman. Dengan penuh kasih sayang. Kita nyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Yesus perhatikan kita akan ambil waktu sejenak untuk masing-masing kita menilai diri kita sendiri. Percayalah, Yesus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia siap menghardik badai kehidupan saudara. Dia hanya berkata, diam dan tenanglah, maka badai kehidupan apapun akan teratasi. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengajak Yesus berkomunikasi, ataukah kita membiarkan Yesus tertidur di belakang? Haleluya Yesus. Tuhan, Engkau melihat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi beban kehidupan mereka. Hamba
hamba tidak tahu badai kehidupan apa yang sedang berkecamuk di dalam kehidupan mereka. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang akan menolong mereka, melawat mereka, menjamah mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan pimpinan-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami yang membawa Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami sering kali menyalahkan Engkau. Tetapi ajar kami untuk mempraktekkan iman kami, menghidupi firman Tuhan, dan melangkah berdasarkan tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun keadaan mereka, apapun situasi mereka, Engkau adalah jawaban. Kami mau belajar untuk terus mendengarkan suara-Mu. Kami mau belajar untuk terus berkomunikasi dengan Engkau. Kami mau belajar untuk terus mengandalkan Engkau dan selalu bertanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini hamba berdoa buat semua jemaat dimanapun mereka berada. Engkau bekerja dalam hati kami, Engkau menjamah kami, menguasai hidup kami, memimpin hidup kami. Apapun pergumulan mereka, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Kami juga terus berdoa untuk penerimaan murid baru di Hosana. Biarlah Tuhan sendiri akan mengirimkan murid-murid baru, sehingga kami memiliki kesempatan untuk mendidik setiap murid yang Tuhan percayakan kepada kami dengan mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Beri kami hati seorang guru yang selalu punya belas kasihan kepada setiap murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kami tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi terlebih mengajarkan nilai-nilai kerajaan sorga. Kami berdoa buat pemerintah kami bersyukur kami ada di Indonesia yang dipimpin oleh orang-orang yang Tuhan pilih. Kami menyerahkan mereka, biarlah Tuhan sendiri akan memimpin dan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Pemimpin-pemimpin gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja dapat melangkah seturut dengan pimpinan Tuhan, sehingga akan terjadi kebangunan rohani di mana-mana, di gereja-gereja. Jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan jemaat Tuhan dapat mempraktekkan iman dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran, dan perasaan kita semua sambil menunggu kedatangan Tuhan, sehingga kita selalu menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk.